Tidak tahu jelas, bukankah kamu beberapa hari terakhir ini tidur di perusahaan? Vero bilang kalau dia mau membantumu mencuci Baju-baju kotormu di kamar, kata Citra sambil mengajak Desta ke naik ke atas. Kemudian, dia tidak sengaja membuka kotak kertas itu. Kotak kertas yang mana? Desta terkejut. Kotak yang isinya giok serta mantel emas, jawab Citra tak berdaya. Kemudian, tanya Desta mulai panik. Sejak membawa pulang kotak kertas itu, Desta tidak punya waktu memperhatikan dan menganalisa masalah pada giok serta mantel emas itu. Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau Vero akan menyentuh barang-barangnya duluan. Kemudian, Vero seperti kehilangan jiwanya sambil duduk terdiam di ranjang. Dia selalu menggenggam giok dan juga mantel emas di tangannya tanpa bergerak sedikit pun. Karena tidak bergerak sama sekali, aku pun masak makan siang lalu memanggilnya untuk makan bersama. Saat itulah aku baru sadar ada yang tidak benar, kata Citra. Awalnya aku ingin memberitahumu saat itu juga. Tapi belum sempat aku meneleponmu, Vero sudah merespon lebih dulu. Dia meraih ponselku, lalu bilang kepadaku untuk tidak mengganggumu dan membiarkanmu bekerja. Dia hanya sedang bingung saja, dia memintaku untuk membiarkannya sendirian dulu. Mendengarnya mengatakan itu, aku pun jadi tenang. Tapi hingga sekarang, dia masih saja tetap dalam kondisi seperti itu, jadi aku hanya bisa menunggumu pulang saja. Begitu mendengar semua ini, Desta mengerti kalau perubahan Vero ini pasti ada hubungannya dengan giok dan juga mantel emas itu. Oke, aku tahu Kak Cit. Selanjutnya, serahkan saja padaku, kata Desta tersenyum kepada Citra, lalu dengan segera berjalan masuk ke kamar. Di dalam kamar, Vero memang benar-benar masih duduk terdiam di ranjang sedang melamun. Desta maju menghampirinya, dia pun meraih giok yang ada di genggaman tangan Vero. Vero tersentak sejenak, lalu tatapan matanya yang sayu perlahan-lahan kembali normal. Kakak Desta, kamu sudah pulang. Masalah di perusahaan sudah selesai. Kamu kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Tanya Desta dengan nada suara penuh perhatian. Ekspresi Vero terlihat ragu sejenak. Aku sepertinya melihat banyak bayang-bayang adegan-adegan aneh. Di dalamnya, banyak sekali orang-orang asing tapi terasa akrab. Mereka berpakaian dengan begitu anggun dan glamor. Aura dan keterampilannya seperti orang luar. Tapi setiap kali mau mendekatinya, bayangan mereka itu berubah jadi kabur dan berlahan pergi jauh dan aku tidak bisa mengejarnya. Orang asing yang terasa akrab. Desta mengerutkan kening, lalu berkata, apa jangan-jangan itu keluargamu? Seharusnya begitu. Vero juga tidak terlalu yakin, lalu dia menghela napas meletakkan giok itu ke meja. Sudahlah, semuanya tinggal ikutin takdir dan nasib saja. Aku juga tidak terlalu menantikan Bertemu kembali dengan keluargaku. Karena aku sudah sangat puas dengan kehidupanku sekarang. Mungkin saja jika mereka datang ke kehidupanku nanti, malah akan membuat kehidupanku sekarang jadi berantakan. Kalau begitu jadi buruk dong. Begitu mendengar ini, Desta terdiam sejenak. Memang, dia tidak tahu bagaimana sifat dan karakter keluarga Vero, tidak tahu apa orang-orang itu bisa bergaul dengan baik atau tidak. Mungkin begitu mereka datang, lalu tidak senang dan tidak puas terhadap Desta, akhirnya memaksa Vero dan dia berpisah. Kalau begitu harus bagaimana? Atau mungkin dia juga tidak perlu membantu Vero menemukan keluarganya, dan menyerahkan semua kepada takdir dan nasib saja. Pada saat yang sama, di lembah yang tenang dengan lingkungan yang tenang dan pegunungan hijau, seorang wanita parubaya berpakaian seperti seorang biarawati menutup matanya dan dengan tulus melantunkan kitab suci Buddha. Wanita itu sangat cantik, bahkan jika dia mengenakan pakaian biksu dan biksuni yang sederhana, dia masih memiliki paras wajah yang tidak bisa ditandingi oleh orang biasa. Dia telah mempertahankan gerakan berdoa ini untuk waktu yang lama, dan jika diamati dengan cermat, bahkan dapat terlihat debu tipis menutupi tubuhnya. Pada saat ini, sosok merah menyala bergegas menghampirinya dari kejauhan. Detik selanjutnya yang jaraknya hampir 1000 meter jauhnya, langsung mendatangi wanita itu dalam sekejap mata. Bibi kedua, ada kabar baik. Orang yang datang ini adalah seorang gadis muda. Jika Desta ada di sana, dia pasti akan menyadari kalau penampilan dan paras wanita ini sebenarnya 90% mirip dengan Vero. Jika tidak mengidentifikasinya dengan hati-hati, mereka berdua seperti diukir dari cetakan yang sama. Ada apa? Tanya wanita parubaya itu sambil membuka matanya yang begitu jernih menurunkan jemari ramping dan selembut giok itu. Tetapi ketika dia melihat tampilan riang gadis muda di depannya, dia tidak bisa menahan diri menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Rara, kamu sudah akan masuk ke umur di mana sudah waktunya membicarakan pernikahan, kenapa kamu sedikit pun tidak berhati-hati dan memperhatikan Citra Musi?
Aduh, bibi kedua, aku masih muda, jangan selalu menyebutkan hal-hal semacam ini. Rarara menjongkokkan kaki lembutnya, lalu wajah bulat yang sangat cantik itu memerah malu. Wanita paruh baya itu tersenyum lalu berkata, iya, bibi keduamu ini tidak akan membicarakan ini lagi. Tapi setidaknya kamu sekarang harus memberitahuku, ada apa sampai kamu datang terburu-buru menemuiku. Oh iya benar, hampir saja aku lupa urusan yang penting. Rarara menepuk dahinya yang halus dan buru-buru berkata, bibi kedua kartu jiwa tarot yang dari leluhur menyala. Apa? Begitu mendengar kata tarot, ketenangan di wajah wanita paruh baya itu menghilang dalam sekejap. Dia pun langsung berdiri, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa, dia berkata dengan gemetar, kamu bilang tarot, maksudmu tarotku? Iya benar, itu adalah tarot putri bibi kedua yang hilang dulu, tarot. Kata Rarara dengan yakin dan penuh percaya diri. Tarotku. Setelah hening sejenak, wanita paruh baya itu merintih sedih. Kemudian terasa angin berhembus, wanita paruh baya di depan Rarara langsung menghilang di tempatnya dengan cepat, tidak tahu pergi ke arah mana. Bibi kedua tetap tidak pernah bisa melupakan adik tarot. Gumam Rarara melihat ke langit yang diwarnai dengan warna semburan api merah. Sedangkan di rumah Desta, Vero telah kembali dalam kondisi normal lagi dan menjadi orang yang polos dan tidak peka lagi. Giok dan mantel emas telah diletakkan di brankas yang telah dikunci olehnya. insiden yang terjadi hari ini membuat Desta jadi kepikiran. Adegan yang dijelaskan dan dideskripsikan oleh Vero itu terdengar sangat misterius bagi Desta. Apa yang dimaksud dengan sekelompok orang yang berketerampilan seperti orang luar? Karena Vero dapat melihat mereka melalui Giok, apa mereka juga bisa mengetahui Vero melalui barang-barang itu? Jika mereka bisa, apakah orang-orang ini akan datang ke sini? Dia menggelengkan kepalanya dan menghilangkan beberapa pikiran rumit yang mengganggunya itu. Ada beberapa hal yang tidak baik jika terlalu dipikirkan. Lebih baik menunggu saat itu datang, jika sudah tahu situasi dan kondisi maka baru bisa memikirkan bagaimana menghadapinya. Jika mereka datang dengan niat baik, Desta pasti akan memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri. Tapi jika mereka datang dengan niat tidak baik, Desta tentunya tidak akan segan dengan mereka. Di kompetisi besar ahli waris. Karena setelah Fiesta dan Iniesta lebih duluan memulai perang, dan akhirnya suasananya jadi sedikit tidak enak. Di berbagai tempat di dalam dan luar negeri, keturunan dari keluarga Chu senantiasa bermain dan melawan satu sama lain, menang atau kalah pasti ada. Namun menurut laporan yang akurat, tidak ada satupun keturunan dari keluarga inti yang tereliminasi, dan sebagian besar yang tereliminasi adalah keturunan dari keluarga terpisah. Ini bukan untuk menjelaskan kalau keturunan dari keluarga terpisah itu tidak cukup baik. Tapi menjelaskan kalau saudara kandung Desta. Tidak peduli sekaya apapun, keterampilan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kecil hingga dewasa, bukanlah hal yang bisa ditandingi begitu saja oleh keturunan dari keluarga terpisah. Atau mungkin jika Desta dibandingkan dengan orang-orang itu, mereka bukanlah orang yang hebat dan luar biasa. Tapi jika dibandingkan dengan keturunan keluarga Chu dari keluarga terpisah, maka mereka sangat luar biasa dan hebat sekali. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Isi dari babak pertama kompetisi juga telah mencapai puncaknya. 1. Tuan muda kedua, ada kabar dari keluarga Chu. Kata Paman Ding dengan hormatnya. Dia sedang berdiri di samping Desta. Desta mengambil surat itu lalu melihatnya sekilas, matanya bersinar. Surat itu menyebutkan ada lebih dari 100 keturunan dari keluarga Chu yang mengikuti lomba babak pertama. Setengah dari mereka sekarang telah dieliminasi, dan hanya tersisa 50 orang. Persyaratan dipromosikan dan lolos agar bisa mengikuti babak berikutnya adalah dari 50 peserta ini hanya akan dipilih 30 orang saja diambil dari total aset yang menduduki 30. Peringkat terdepan. Surat ini kelihatannya hanyalah laporan data sederhana. Tapi tingkat resiko di dalamnya tidak perlu dikatakan lagi. Teori yang paling sederhana adalah, di awal babak pertama kompetisi, Desta masih memilih strategi menarik perhatian tapi tidak melawan dan malah terlihat pasif. Tentu saja tidak hanya dia, banyak sekali keturunan Chu yang sangat kuat dan berkuasa juga melakukan hal seperti ini. Hanya tinggal menunggu keturunan yang tidak punya kemampuan seberapa dan juga sekumpulan orang-orang bodoh yang melompat sendiri ke dalam api bahaya. Dan sekarang, persyaratan lolos babak pertama sudah dikeluarkan. 30 orang peringkat terdepan dalam total aset ini masuk ke babak selanjutnya. Artinya jika tidak mengambil inisiatif untuk menyerang,
Maka jika orang lain sudah menyerang yang lain dengan kekuatannya hingga melahap semua aset yang dimiliki lawannya, maka kemungkinan asetnya sendiri bisa-bisa dilampaui oleh yang lain. Ketika saat itu tiba, diri sendiri tidak sadar kalau dirinya telah dieliminasi. Kalau begitu jadinya, akhirnya hanya bisa tahu diri sendiri tidak bisa membantu dan tidak berdaya, dan hanya bisa minta Tuhan membantunya. Seiring dengan dikirimnya surat ini, Desta juga menerima layar monitor. Layar monitor ini besarnya seukuran ponsel dan tablet. Di sana tertulis peringkat dari total aset keseluruhan peserta. Yang menduduki peringkat pertama, jelas adalah kakak tertua dari Desta, yaitu Rasta. Yang menduduki peringkat kedua, jelas adalah kakak keempat Arta. Total aset Desta menduduki peringkat ketiga. Peringkat selanjutnya adalah keturunan dari keluarga inti keluarga Chu. Sedangkan keturunan dari keluarga terpisah Chu menduduki peringkat-peringkat belakang. Satu-satunya yang membuat Desta terkejut dan membelalakan mata adalah keturunan keluarga Chu dari keluarga terpisah yang bernama Rianta Chu. Total asetnya sudah menduduki peringkat kelima. Dia bisa-bisanya mengalahkan telak adik keenam Desta, yaitu Gusta Chu yang awalnya berada di peringkat belakang Desta. Rianta ini cukup tidak biasa ya. Desta menyeringai, dan cukup berhati-hati dan waspada dengan nama ini. Begitu kembali dari pemikirannya sendiri, Desta melihat pria tua di sampingnya, lalu berkata, "Pak Manding, beberapa keturunan keluarga Chu yang paling dekat dengan kita, memang siapa saja?" Pak Manding mengambil laporan data itu, lalu memeriksa sekilas, dan menjawab, "Saya menjawab tuan muda kedua, beberapa yang terdekat dengan kita, semuanya adalah tuan muda dari keluarga terpisah keluarga Chu yaitu Refta Chu, Ronta Chu, lalu ada lagi yang bernama Penta Chu. Bolehlah, kalau begitu mereka bertiga saja." Minta Mingki mulai bergerak dan menelan habis aset mereka semua. "Baik, tuan muda kedua. Saya hubungi Mingki sebentar untuk melaksanakan perintah tuan," kata Pak Manding dengan penuh hormat. Setelah itu, Pak Manding mengeluarkan ponselnya lalu menelepon Mingki. Mingki langsung mengiyakan perintah. Tidak lama kemudian, sebelum serangkaian operasi komersial resmi dimulai, aset Desta mulai meroket dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan hampir melampaui Arta Chu yang ada di peringkat kedua. Tentu saja, Arta tidak mau kalah. Setelah beberapa jam asetnya juga meningkat nilainya, dan dia pun memberikan jarak nilai yang cukup jauh dari Desta. Atas perubahan ini, Desta tidak terlalu menganggapnya serius. Karena bagaimanapun yang dipromosikan menjadi 30 peringkat terdepan diambil dari total aset. Dia sudah menempati peringkat ketiga, jadi jelas pasti 100% akan dipromosikan dan maju ke babak selanjutnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran untuk dieliminasi. Jika dia benar-benar ingin meningkatkan peringkatnya, tentu saja dia punya kesempatan. Tapi itu akan terlalu menonjol, dan juga bisa dengan mudah membuat musuh di mana-mana. Jadi sepenuhnya tidak ada keharusan melakukan ini. Peringkat dalam total aset ini terus saja berubah. Rasta sebagai tuan muda pertama keluarga Chu, jelas total asetnya sekarang masih jauh memimpin di depan dengan total aset sebesar 20 triliun. Peringkat kedua yaitu Arta dengan total aset sebesar 17,2 triliun. Desta dengan 16 triliun. Keempat adalah Gusta yang total asetnya sebesar 10 triliun. Sedangkan Rianta itu ternyata punya total aset sebesar 9,96 triliun. Jaraknya total asetnya semakin lama semakin beda sedikit dengan Gusta. Waktu terus berlanjut, asap semangat kompetisi tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya terus membara. Ini adalah peperangan sengit yang tak terlihat tapi cukup untuk menentukan takdir kehidupan seumur hidup banyak orang. 2 hari kemudian, Desta baru saja membuka papan peringkat dan siap menganalisisnya lagi, tapi dia dikejutkan oleh apa yang dia lihat di depannya. Dia melihat Gusta yang awalnya berada di peringkat 4 menghilang, dan digantikan oleh Rianta, dengan total aset sebesar 15,6 triliun. Desta tercengang sejenak, dan tatapannya tanpa sadar teralih ke peringkat di bawah-bawahnya. Yang sangat mengejutkannya adalah karena Gusta digantikan oleh Rianta, jadi seharusnya Gusta menduduki peringkat kelima. Tapi, anehnya Gusta benar-benar tidak ada, dia benar-benar langsung menghilang dari seluruh daftar peserta. Ini menunjukkan kalau Gusta sudah tersingkir alias dieliminasi. Apakah Rianta yang melakukannya? Desta mengerutkan kening dan tiba-tiba menjadi lebih waspada. Rianta ini tidak hanya naik peringkat, tetapi juga telah mengalami perubahan aset yang mengguncang dunia. Ini menunjukkan kalau dialah yang memegang aset Gusta. Jika orang ini terus hanya menjaga miliknya tanpa bergerak lebih lagi, maka Desta tidak akan berkonflik dengannya. Tetapi jika Rianta ini berani menyerangnya, maka dia tidak akan keberatan bersaing dengan orang ini.
Namun, untuk sementara, Rianta tidak banyak bergerak dan sepertinya puas dengan peringkat yang didapatnya saat ini. 1 bulan berakhir dengan tenang. Daftar lolos peringkat juga sudah keluar, Rasta peringkat pertama, Arta peringkat kedua, Desta peringkat ketiga, dan Rianta peringkat keempat. Babak selanjutnya hanya tersisa 26 nama di daftar promosi, yang terdiri dari keluarga inti juga terdiri dari keluarga terpisah. Sedangkan yang bisa masuk ke babak kedua, hampir semuanya cukup berkemampuan dan berkuasa. Desta sudah tidak bisa santai seperti babak pertama. Selamat Tuan Muda kedua, Anda lolos ke kompetisi babak kedua. Kata Paman Ding kepada Desta dengan hormat di ruang kantor. Jangan terlalu menyanjung, jika babak pertama tidak lolos itu sungguh memalukan. Lolos di babak pertama ini hanyalah pergerakan dasar saja. Kata Desta dengan tatapan tenang sambil tersenyum. Lalu, ponsel Paman Ding berbunyi. Dia mengeluarkannya dan memeriksanya, lalu buru-buru berkata, Tuan Muda kedua, isi dari kompetisi babak kedua sudah ditetapkan. Kompetisi di babak kedua ini apa? Tanya Desta sambil menatap ke arahnya. Isi babak kedua. Hah? Paman Ding melihat sekilas isinya dan langsung tertegun. Kenapa? Kompetisi babak kedua ini adalah seluruh tuan muda yang sudah lolos dari babak pertama harus pergi ke Pulau Star Sky untuk meraih sesuatu. Gumam Paman Ding. Apa itu Pulau Star Sky? Desta tertegun sejenak, dia merasa dirinya tidak pernah mendengar tentang pulau seperti itu. Paman Ding tersadar dari lamunannya, lalu berkata, Tuan Muda kedua, Anda seharusnya tahu tentang segitiga bermuda kan? Tahu. Bukankah itu adalah zona kematian terlarang yang diakui di dunia ya? Menurut rekaman yang diambil oleh orang-orang, jangankan pesawat terbang, bahkan burung yang terbang di atasnya akan langsung menghilang begitu saja, kata Desta langsung. Itu hanya yang diketahui oleh orang di dunia. Paman Ding tersenyum lalu berkata, sebenarnya, beberapa keluarga top di seluruh dunia telah menemukan cara untuk memasuki segitiga bermuda bertahun-tahun yang lalu. Tapi ini melibatkan beberapa rahasia, jadi kami tidak dapat mengungkapkan metode ini kepada dunia luar. Dan Pulau Star Sky adalah sebuah pulau yang terletak di tengah segitiga bermuda. Saya sangat terkejut barusan karena yang masuk ke Pulau Star Sky dari keluarga Chu terakhir kali dulu adalah generasi kakek Anda. Setelah itu, Pulau Star Sky ditutup sementara dan bahkan sampai membuat saya mengira kalau keluarga ini tidak akan lagi menggunakan tempat itu sebagai tempat kompetisi. Tidak disangka, kali ini dinyalakan dan digunakan lagi. 2. Ada apa di Pulau Star Sky? Desta tidak bisa menahan rasa penasarannya. Haha Tuan Muda kedua, Anda ini membuat saya jadi sulit. Saya hanya seorang pengurus cabang saja di keluarga Chu. Jadi mana mungkin saya tahu rahasia di Pulau Star Sky? Kata Paman Ding tertawa dengan ekspresi tak berdayanya. Kalau begitu, aku akan pergi sendiri ke sana. Mata Desta bersinar, dia pun langsung membuat keputusan. Kompetisi babak kedua dimulai 1 minggu lagi, keluarga juga sudah mempertimbangkan. Setelah melewati kompetisi babak pertama, semua orang pasti butuh istirahat sejenak. Apalagi setiap bisnis di bawah nama setiap orang telah melewati persaingan gila-gilaan di babak pertama. Jadi sedikit banyak dari mereka menerima tekanan dan serangan sehingga perlu untuk memperbaiki aset dan juga mengaturnya ulang. Desta merasa sangat nyaman minggu ini. Bisnis di bawah namanya tidak terlalu terpengaruh oleh kompetisi babak pertama, bahkan dia malah memiliki kapasitas cadangan untuk mempengaruhi bisnis orang lain. Ditambah dia memiliki Mingki dan Paman Ding yang membantunya mengurusnya, dia tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah menghabiskan beberapa hari di rumah bersama Vero dan Citra untuk istirahat yang sangat baik, Desta tentu saja tidak lupa mencari alasan untuk pergi ke perusahaan agar bisa menemui Lalisa, rubah penggoda yang menawan itu. Dia sebenarnya juga tidak terlalu mengerti bagaimana Lalisa bisa semurni malaikat di depan orang-orang, tapi di belakang orang-orang juga bisa menjadi wanita iblis yang menggoda. Poin pentingnya adalah 2 sifat dan karakter ini dengan bebas berubah pada dirinya, tanpa ada kontradiksi atau masalah sama sekali. Seminggu kemudian, Desta membawa Hanta untuk ikut bersiap pergi ke lokasi yang ditentukan. Di kompetisi babak kedua, setiap tuan muda bisa membawa 1 atau 2 orang untuk menemani. Yang terkuat dari bawahan Desta adalah Hanta, ahli bela diri yang terkuat di masa depan kelak. Dengan membawanya maka akan lebih mudah. Sesuai petunjuk, Desta dan Hanta tiba di sebuah dermaga penyeberangan kapal feri. 30 orang peserta kompetisi babak kedua berasal dari berbagai belahan dunia, jadi mereka tidak berkumpul di dermaga kapal feri yang sama. Berdasarkan sumber yang ada, keluarga Chu kali ini menyiapkan 5 kapal feri. Setiap kapal feri ada 5 orang keturunan keluarga Chu.
Setelah semua orang sudah lengkap, lalu akan bersama-sama berangkat pergi ke Pulau Star Sky. Ketika Desta tiba, banyak sosok sudah tiba di feri, dan mereka membawa satu atau dua bawahan mereka. Desta melirik ke semua orang, tapi dia tidak melihat satupun wajah yang dia kenal. Ini berarti semua orang ini adalah keturunan dari keluarga terpisah. Para keturunan keluarga Chu dari keluarga terpisah juga tidak mengenal Desta. Karena bagaimanapun jumlah keturunan keluarga Chu terlalu banyak sekali. Jadi mana mungkin bisa mengenali semuanya. Termasuk Desta, 5 orang keturunan keluarga Chu sudah menempati sudut feri, tidak mudah untuk saling bicara dan berkomunikasi. Karena siapapun tidak ada yang tahu jelas isi dari uji coba babak kedua ini. Jika sekarang begitu bersemangat dalam menjalin pertemanan dengan yang lain, takutnya alhasil malah menjadi lawan ketika masuk nanti. Bukankah ini membuang-buang usaha saja? 3 jam kemudian, sebuah kapal pesiar datang dari laut. Hanya terlihat seorang pria tua menggunakan pakaian Chinatang yang berwarna hitam yang berdiri di ujung kapal dengan terlihat segar. Lalu dia berkata ke Desta dan yang lainnya, "Hai para tuan muda, sudah waktunya naik kapal." Begitu mendengar ini, Desta melirik ke Hanta, lalu mereka berdua pun menuruni tangga. Tiba-tiba terdengar suara angin pecah di atas kepala mereka. Hanya terlihat tuan muda keluarga Chu itu satu persatu, melompat ke udara, berputar di udara beberapa kali. Pose seperti itu dinamakan pose yang megah dan cantik. Lalu akhirnya mereka mendarat dengan stabilnya di dek kapal. Indah. Desta berteriak kagum dan bertepuk tangan. Keturunan dari keluarga Chu memandang Desta dengan jijik, tapi tidak merespon ucapan Desta ini. Jelas sekali kalau dia sangat meremehkan Desta dari lubuk hatinya. Bagi mereka Desta hanyalah orang yang bersiap naik kapal dengan berjalan kaki. Waktunya sangat mepet, bisa dengan cepat naik ke kapal, kenapa juga harus jalan kaki naiknya? Benar-benar suka berpura-pura saja ya, kata salah satu peserta mulai mengejeknya. Lalu, tiba-tiba terdengar tawa yang terus bergema dari dek kapal pesiar itu. Hanya pria tua yang berdiri di ujung kapal yang memandang Desta dengan senyum ramah, dan tidak menunjukkan kejengkelan dan kesal. Setelah semua orang naik ke kapal, pria tua itu memberi isyarat ke arah nahkoda. Kapal pesiar itu pun mulai bergerak, lalu berbalik dan melaju menuju laut. Hanta berdiri di samping Desta tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Hanta, apa kamu pernah pergi ke segitiga Bermuda?" tanya Desta penuh minat. Hanta mengernyitkan ujung mulutnya dan tersenyum, menjawab pertanyaan tuan muda kedua, "Mana mungkin aku pernah pergi ke tempat semacam itu. Tidak usah membicarakan kalau keluargaku adalah keluarga lokal di kota Yunhai, tidak mungkin punya kekuasaan dan kemampuan ini untuk pergi ke tempat yang sejauh itu. Ditambah lagi, dalam pengetahuan umum orang biasa seperti kami, itu adalah tempat kematian, siapa yang baik-baik saja malah mau pergi ke sana. Tidak apa-apa, kali ini anggap saja kamu mengikutiku untuk menambah ilmu tentang itu," kata Desta tertawa terbahak-bahak, lalu menepuk pundak Hanta. Bibirnya saja yang bicara seperti ini, tapi hatinya sedikit penasaran dan berhati-hati. Karena bagaimanapun sebelum ini, dia tidak tahu kalau segitiga Bermuda sebenarnya adalah tempat ujian yang dibuka oleh keluarga besar Chu untuk berlatih dan mengembangkan kemampuan. Setelah melakukan perjalanan di laut selama sekitar 1 jam, sebuah kapal pesiar besar muncul di hadapan Desta. Segitiga Bermuda berada di kedalaman laut, dan secara alami tidak mungkin untuk dilewati hanya dengan kapal pesiar biasa. Setelah Desta dan beberapa orang lainnya menaiki kapal pesiar besar, mereka menemukan kalau sudah ada banyak orang di kapal pesiar tersebut. Kakak kedua. Begitu dia berdiri dengan stabil, terdengar suara yang dikenalnya dari belakangnya. Desta menoleh, ternyata adalah kakak keempat Arta. "Kakak keempat, kapan kamu naik kapal ini?" tanya Desta sambil tersenyum. "Mungkin setengah jam lebih awal darimu deh," jawab Arta. Oh iya, "Apa kamu melihat kakak pertama?" Desta tiba-tiba teringat sesuatu, lalu dia pun bertanya. "Tidak melihatnya sama sekali, kakak pertama harusnya sudah naik ke kapal pesiar yang lainnya. Dan menuju ke segitiga Bermuda dari arah lain, jadi tidak bisa bertemu di sini," kata Arta sambil berpikir. "Kali ini dari keluarga inti kita yang masuk kompetisi babak kedua, hanya tersisa kita 3 bersaudara ini ya," kata Desta sambil menghela napas. Mau bagaimana lagi, ada 2 orang yang dengan bodohnya membunuh kesempatan dan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kalau Kolta, umurnya belum cukup. Pada dasarnya, kita hanya memiliki 4 saudara kandung untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Sekarang bisa 3 orang yang masuk ke babak kedua ini, itu sudah lumayan bagus, kata Arta dengan santai sambil mengangkat pundak. Keturunan dari keluarga terpisah lumayan cukup kuat ya. Saudara ke-6 bukannya tereliminasi karena Riantaya.
Sebenarnya Rianta asalnya dari mana? Kenapa aku sama sekali tidak pernah mendengar tokoh ini ya? Tanya Desta sambil memicingkan matanya. Tidak tahu jelas juga. Arta menggelengkan kepala, lalu berkata, dia seharusnya adalah senjata rahasia mereka, yang telah disembunyikan dengan hati-hati. Dulu dia sama sekali tidak memperlihatkan diri dan memperlihatkan kemampuan hebatnya. Begitu kompetisi ahli waris sekarang dimulai, barulah dia muncul dan menjadi senjata yang meledak. Seharusnya begitu, ini bukan 1 atau 2 tahun para keturunan Chu dari keluarga terpisah berpikir untuk mengambil posisi kepala keluarga Chu, kata Desta sambil tersenyum. Keraguan di hatinya perlahan menghilang. Tidak peduli lawan itu punya cara seperti apa menyerang dan melawan, tapi yang pasti akan ada cara untuk menghadapinya. Seorang Rianta tidak akan mempengaruhi hati Desta. Setelah naik kapal pesiar, waktu tempuh perjalanan relatif lama, menurut pemberitahuan kapten kapal, setidaknya ada waktu 3 hari perjalanan bagi setiap orang untuk beristirahat dengan baik. Desta juga tidak begitu bodohnya untuk terus memaksakan diri terbangun. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan di kompetisi babak kedua ini. Seandainya kompetisi babak kedua ini harus menghabiskan banyak energi, kalau sekarang tidak istirahat, yang ada otak dan pikiran yang akan bermasalah. Setelah menyapa dan mengobrol sebentar dengan Arta, Desta pun mengajak Hanta mengambil nomor kamar mereka, lalu pergi istirahat ke kamar masing-masing. 3 hari berlalu dalam sekejap. Saat peluit kapal berbunyi keras, Desta langsung terbangun dari tidurnya. Dia keluar kamar dengan cepat dan melihat kalau keturunan lain dari keluarga Chu juga banyak yang berjalan keluar. Desta pun membasuh diri asal-asalan, lalu segera datang ke dek kapal. Dia melihat sekelilingnya dan akhirnya melihat segitiga bermuda yang sangat melegenda itu.